panduan ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk Mama dan Papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dengan semangat ya. Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi. Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Shalom, selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kakak Grace dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kuat sehingga kita boleh mengikuti ibadah IHMPA dengan penuh sukacita. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita yang Benar. Adik-adik, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberikan kami kesehatan dan sukacita sehingga kami boleh ikut beribadah. Berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga selesainya agar semuanya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Tema cerita kita pada hari ini, aku adalah pemenang iman. Rasul Yohanes saat itu sedang berada di Pulau Patmos. Ia menerima firman Tuhan untuk disampaikan kepada 7 jemaat di Asia, termasuk jemaat Efesus. Jemaat Efesus adalah jemaat yang didirikan oleh salah satu rasul yang sangat terkenal, yaitu Rasul Paulus. Jemaat Efesus adalah jemaat yang takut akan Tuhan. Mereka selalu beribadah kepada Tuhan, melakukan kebaikan-kebaikan, taat dan setia pada Tuhan. Namun, suatu waktu, kesetiaan mereka perlahan-lahan mulai memudar, karena mereka dipaksa untuk menyembah Kaisar Domitianus oleh pemerintahan saat itu. Bahkan, mereka dipaksa untuk menyembah patung Kaisar Domitianus, karena Kaisar Domitianus menganggap dirinya seperti dewa. Jemaat Efesus mulai dilema dan perlahan-lahan hidup jauh dari Tuhan. Akhirnya, mereka ditegur oleh Rasul Yohanes lewat surat yang ia tulis ketika berada di Pulau Patmos, agar jemaat Efesus mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tuhan Allah berfirman melalui Rasul Yohanes bahwa jika jemaat Efesus terus hidup jauh dari Tuhan, maka Tuhan akan meninggalkan mereka. Tetapi jika mereka mau kembali hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan kembali kepada kasih yang semula, maka Tuhan akan memberkati dan menyertai mereka. Nah, adik-adik, ternyata kita juga sering mengalami hal-hal seperti jemaat Efesus tadi. Kita sering melupakan Tuhan. Misalnya, pada hari Minggu, ketika adik-adik sudah siap untuk beribadah IHMPA, lalu ada teman yang datang mengajak untuk bermain, adik-adik lebih pilih mana? Ikut ibadah IHMPA atau pergi bermain dengan teman? Ke IHMPA dong. Kalau kita anak-anak yang baik, dengar-dengaran, sayang sama Tuhan Yesus, pasti kita akan memilih untuk ikut beribadah IHMPA dibanding bermain dengan teman atau menonton kartun di rumah. Kalau ada yang lebih pilih bermain atau nonton kartun dibanding ikut beribadah IHMPA, ayo kita mulai berubah. Jangan membuat hati Tuhan Yesus sedih ya. Tuhan Yesus senang sekali dengan anak-anak yang mau rajin ibadah IHMPA, karena itu artinya Dia mau mensyukuri semua kebaikan Tuhan di dalam hidupnya.
Nah, sama seperti GPIB yang saat ini berulang tahun ke-73, kita juga harus mensyukuri penyertaan Tuhan sampai GPIB mencapai usia 73 tahun. Banyak rintangan yang dilalui, tetapi Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita semua dalam pelayanan di gereja GPIB. Jadilah anak-anak yang setia dan taat pada Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari, maka Tuhan akan senantiasa memberkati kita di dalam segala hal. Sekian cerita hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menyanyi lagu Anak-anak Permata Yesus. Yesus datang, kumpulkan permata, anak-anaklah permata yang bercahaya, seperti bintang di langit, anak-anak percaya, selamanya bercahaya di kerajaannya. Anak kecil yang cinta penebus, sangat indah dan berharga di hati Yesus. Seperti bintang di langit, anak-anak percaya, selamanya bercahaya di kerajaannya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menyertai serangkaian ibadah hari Minggu pelayanan anak kami pada hari ini. Terima kasih kami sudah boleh mendengarkan cerita Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Kakak Layan. Kiranya Tuhan Yesus mau memampukan kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Terima kasih di tengah-tengah pandemi ini kami tetap boleh bisa beribadah kepada Tuhan Yesus di hari Minggu ini dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa persekutuan ibadah kami ini, agar persekutuan kami ini selalu boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan Yesus senantiasa kiranya memberkati kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan, agar kami selalu boleh dari minggu ke minggu setia mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus juga kiranya memberkati orang tua kami, mama, papa, saudara-saudara, oma, opa, dan seluruh orang-orang yang kami kasihi, sehingga dengan topangan dari orang tua, dari keluarga, kami boleh selalu setia beriman kepada Tuhan Yesus dan selalu boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang dalam kelemahan tubuh, sedang sakit. Tuhan Yesus kiranya mau datang menjadi dokter, mau melawat mereka, mau menyembuhkan segala sakit penyakit yang mereka derita, berkati setiap makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga dari semuanya itu Tuhan Yesus akan memberikan kesembuhan kepada mereka, dan di minggu-minggu berikutnya mereka boleh ikut beribadah dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana kami tinggal, di mana kami hidup bersama. Tuhan Yesus memberkati setiap pemimpin dalam negara kami, memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Berkati juga kami, sehingga kami boleh menjadi masyarakat yang baik, boleh menjadi anak-anak yang baik, boleh menjadi anak-anak yang menjadi berkat dan menjadi terang dimanapun kami berada.
Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senantiasa kiranya mau mengumpulkan kami kembali minggu depan untuk bersama-sama ibadah dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Nah, hari ini adalah hari ulang tahun GPIB yang ke-73. Mari sama-sama kita mensyukuri atas usia GPIB yang ke-73 tahun. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah beribadah bersama dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.